Hai, di video kali ini Bu Ratri akan share ke kalian tutorial membuat mini site menggunakan SID. Seperti yang kita tahu, setiap siswa punya keunikan, kemampuan, dan mimpi besar tentang masa depan. Tapi bagaimana caranya agar dunia tahu siapa kita, apa yang bisa kita lakukan, dan karya apa yang sudah bisa kita hasilkan? Di era digital ini, personal branding bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui personal branding, kita bisa memperkenalkan diri dengan cara yang profesional, sekaligus mempersiapkan diri untuk karir impian di bidang apapun, termasuk di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, salah satu cara sederhana untuk memulai personal branding adalah dengan membuat mini website. Website ini bisa menjadi e-portofolio atau portofolio digital tempat kalian menampilkan tugas, proyek, dan pencapaian selama di jenjang SMK. Yuk kita belajar bersama bagaimana membuat mini website menggunakan platform SID yang mudah, gratis, dan praktis digunakan oleh semua siswa. Seperti apa caranya? Simak video ini selengkapnya. Untuk memulai membuat mini site menggunakan SID, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di tahap persiapan ini kita harus menyiapkan data diri, foto profil, dan beberapa dokumen tugas atau proyek lainnya yang ingin kalian tampilkan. Nah, ini bisa berupa laporan, desain, atau sertifikat. Nah, untuk tahap berikutnya adalah membuat akun SID. Untuk membuat akun SID ini, yang pertama kita perlu masuk ke akun situs ID. Kita bisa mulai dengan masuk ke aplikasi Google Chrome. Lalu kalian masuk, carikan aja di kolom pencarian websitenya SID, home SID. Lalu dari sini kita pilih menu Go to Dashboard, lalu silakan kalian bisa login menggunakan akun email atau dengan akun Google milik kalian. Di sini berarti coba masuk login menggunakan akun Google. Lalu kita pilih akun Google yang akan digunakan. Kita bisa pilih nih. Kemudian kita tunggu sampai tampilannya muncul pada halaman berikut ini. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini, seperti yang kalian tahu bahwa yang namanya SID ini tidak hanya bisa untuk bikin mini site, tapi juga bisa kita gunakan untuk membuat short new link, atau kita mau bikin link yang panjang menjadi pendek, itu kita bisa menggunakan SID. Kita bisa pilih yang short new link, atau pada kesempatan kali ini karena kita akan bikin bikin mini site, kita pilih yang create new microsite di sini. Lalu di sini kalian tentukan spesifikasi, lebih ke spesifik mana tipe microsite yang akan kita tampilkan. Misalkan kita perlunya untuk portofolio, kita pilih portofolio. Nah, di bagian kanan ini biasanya nanti akan tampil tampilannya akan seperti apa, itu muncul di bagian kanan ini. Kita pilih continue, lalu kita pilih template atau tema yang akan kita gunakan. Nanti akan muncul di sebelah kanan ini, kita bisa tunggu. Nah, ini adalah salah satu template yang portofolio tadi seperti itu. Kalau yang ini yang basic, kita coba mungkin yang kita bisa pilih yang basic atau portofolio, bebas sesuai keinginan kalian. Lalu kita bisa pilih menu yang continue. Kita pilih continue, lalu kita perlu tambahkan di sini microsite-nya. Nama microsite kita, misalkan kalian bisa menggunakan nama kalian ya. Contohnya di sini Ratri pakai nama ini aja. Lalu untuk SID-nya di bagian microsite URL-nya atau URL microsite kita bisa pilih misalkan yang ini, atau kita bisa pilih yang ini. Kita coba masukkan SID kita, URL yang ingin kita tampilkan nanti di kolom pencarian, lalu pilih finish. Nah,
Nah, sampai sini kita udah ada tampilan sukses ya tadi. Lalu kita akan mulai ke step berikutnya. Setelah tadi kita udah membuat mini website, kita bikin konten portofolio untuk microsite kita. Jadi di sini kita bisa untuk menambahkan link tugas, laporan proyek atau karya digital lainnya. Bisa berupa link Google Drive, YouTube atau media lain. Nah, inilah nanti yang akan membuat website kalian menjadi e-portfolio atau portofolio digital. Nah, di sini kita bisa tahu komponen-komponen apa aja yang akan kita atur di mini site kita. Misalkan di pertama ini ada di komponen profile. Nah, di profile ini kalian bisa atur. Yang pertama mungkin kalian akan atur dari profil picture-nya. Kita bisa pilih sesuai keinginan kalian. Ini yang tersedia dari template ada yang sudah disediakan oleh microsite. Kalau kita mau menggunakan dari perangkat kita bisa pilih yang ini di kolom kiri bawah ini, pilih yang upload image misalkan. Nah, terus kalian bisa pilih dari kolom pencarian, kalian bisa tentukan mana yang akan digunakan. Contoh ini misalkan. Nah, ini contoh kita mau pakai foto profil yang ada di perangkat kita tunggu prosesnya selesai. Nah, selain itu kita bisa juga ngatur ini profile background kita, stylenya mau seperti apa, mau kita atur mungkin warnanya atau profile stylenya mau kita bikin square, atau di sini ada juga yang lainnya, mungkin ini background colornya mau kita ubah atau sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, setelah itu kita bisa atur juga background untuk profile kita pilih aja change di sini pojok kanan atas tadi, kita tentukan pilih mana background yang kalian kiranya sesuai dengan keinginan kalian. Kita pilih aja bebas sementara untuk latihan. Nah, lalu setelah ini kalian bisa mengatur untuk profil kalian, mau dikasih nama, mau diganti juga boleh, mau tetap juga boleh. Kemudian untuk pengaturan lainnya, defaultnya mau kita ubah juga boleh, mau kita tebalkan, mau kita cetak italik kayak gini, mau diatur juga boleh, warnanya mau dirubah pun bisa. Kita tinggal sesuaikan sama keinginan kalian. Terus kita bisa menambahkan informasi untuk profile description-nya. Di sini kalian misalkan profesi impian atau cita-cita kalian nanti sebagai apa? Mungkin profesi di bidang TKJ, pingin jadi network technician, atau kalian mau jadi grafis design atau desain grafis, kalian bisa pilih ini, diatur aja di profile di description-nya. Nah, setelah itu di sini kalian bisa atur juga. Nah, apa yang kalian rubah di sini itu tampil di sebelah kanan ini ya. Contoh graphic designer. Lalu kalau kalian mau ubah formatnya, fontnya mau diganti juga boleh, disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, sudah. Lalu kita akan atur lagi ke bawah lagi, ada divider di sini. Ini untuk pemisahnya, ada garis di bagian ini ya. Itu adalah dividernya, pemisahnya di sini. Kalian bisa mau dikasih boleh, mau dihapus juga boleh. Terus di sini juga ada nih ya, kalau mau kita perbesar ketinggian pemisahnya, ini jarak di sini kita bisa atur. Terus ada stylenya mau diubah juga boleh.
Kemudian ada menu juga horizontal link. Ini menu yang di bagian sini ada icon-icon sosmed kalian, itu bisa kalian tambahkan. Terus misalkan mau ditambahkan, kalau tidak perlu mau kalian hapus juga boleh. Misalkan tidak punya akun Facebook mau dihapus, bisa dihapus. Terus tinggal pilih ini confirmationnya, kalian pilih yes. Lalu kalau mau ditambahkan kalian bisa pilih add new ini. Nah, kalian punyanya apa? Misalkan ada akun thread kalian mau ditambahkan juga boleh. Tinggal kalian pastekan di sini, tambahkan URL akun profile thread kalian. Contohnya di sini yang akun thread ini misalkan. Nah, nanti akan tampil di sini. Ada akun Twitter, TikTok, Instagram, sama thread juga ada. Nah, kemudian kita geser ke bawah di menu berikutnya. Di bagian berikutnya ini kalian bisa atur juga style untuk icon ini ya, icon sosmed tadi. Kalau tadi lingkaran mau kita ubah ke square, pilih ini. Kalau mau kita balikin ke circle juga pilih ini. Gitu aja. Lalu kalian bisa sesuaikan juga di sini. Ada divider juga, mau kita hapus nggak perlu ya dipisahkan, hapus aja kalau nggak diperlukan. Nah, di bagian bawah ini ada link-link ya. Ini ada akun-akun ini, menu-menu ini kita bisa atur. Kita mau perlunya ini tempat untuk mengatur, untuk memberikan akses ke project ini tadi. Kita akan memberikan alamat link project kita, karya-karya kita itu ya. Ini kita bisa nambahinnya di sini. Kita pastikan aja link tugas, laporan proyek atau karya digital kita lainnya di sini. Ya, tinggal disesuaikan. Kalau ikonnya tidak sesuai, mau kalian hapus, mau diperbaiki boleh, misalkan seperti ini. Terus namanya juga tidak sesuai di sini, mau diganti, misalkan ini link untuk mata pelajaran, mungkin DPK itu ada LKPD 1, ada proyek kalian LKPD 1 wawasan dunia kerja bidang TCKT misalkan. Kalian masukkan aja di sini. Kemudian pastekan aja linknya yang akan kalian link project kalian. Contohnya ada di link Canva ya, kalian pastekan aja link Canva-nya. Ini berupa link. Kalau berupa akun-akun email, phone number kayak gitu, itu bisa kalian atur di sini. Karena kalian di sini untuk mengelingkan project kalian, ya kalian pilih link aja yang di sini. Seperti itu. Lalu kita bisa atur di sini untuk tampilan teksnya mau kalian sesuaikan, itu bisa. Misalkan kalian mau ganti fontnya atau mau ditebalkan, mau di rata kiri atau rata kanan, itu sesuaikan di sini dan kalian bisa atur di sini. Atau fontnya mau diganti juga boleh, disesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, seperti itu. Kemudian untuk apalagi di sini yang bisa kita atur adalah ini adalah wawasan kerja bidang ini LKPD salah satu di mapel DPK ya, di mata pelajaran DPK. Nah, kita perlu kan ngasih identitas mata pelajarannya, berarti kita perlu menambahkan teks. Kalau kita perlu menambahkan teks, kita pilih add new komponen di sini, lalu kita pilih teks. Nah, kita pilih yang teks. Nah, nanti kalian tambahkan di sini teksnya adalah mata pelajaran yang kalian pelajari selama di jenjang SMK. Ada dasar program keahlian TJKT misalkan. Atau ada mapel informatika juga bisa kalian masukkan di sini. Ini sama untuk teksnya bisa kita atur sesuai keinginan kalian. Mau kita ganti yang sesuai ini kita pilih custom, mau diganti juga boleh. Ukurannya mau kita ganti lebih besar lagi juga boleh. Ini terlalu besar, ini kita bisa atur.
Terus untuk fontnya ini ya, kita ngaturnya di sini, kita pilih yang ini misalkan. Nah, ini bisa kita tebalkan juga. Kalian bisa sambil lihat di sini. Ini letaknya masih di atas ya, nanti bisa kita geser. Ini contoh yang udah kita atur, lalu kita sesuaikan di sini. Ini kan posisi DPK ini, mata pelajaran ini di atas. Harusnya kan tampilnya tidak di atas, maka kita geser dengan cara tekan lama, tekan tahan, letakkan di bawahnya. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Kemudian kita misalkan di antara sosmed ini perlu pemisah nih antara mata pelajaran. Kalian tambahkan add new, pilih divider. Kita bikin area space atau border di antara masing-masing komponen itu. Jadi biar kelihatan jaraknya itu lebih menarik. Kalau ini dividernya masih di atas, mau kalian geser ke bawah, ini kalian atur aja, tekan tahan, lalu geser ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Gitu ya. Ini tidak perlu divider di sini, bisa digeser. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian mau menambahkan LKPD yang lain atau project yang lain, karya yang lain, kalian bisa add new komponen lagi, pilih link lagi, dan seterusnya disesuaikan. Misalkan ada yang berikutnya adalah LKPD 2, maka kalian tambahkan aja di sini LKPD 2 misalkan. LKPD 2 tentang apa, kalian tambahkan aja. Pilih image-nya, misalkan ini boleh. Pastekan lagi linknya. Kalau ada link Google Drive juga boleh dimasukkan ke sini. Ini contohnya di sini ya, berarti kasih link bebas, terserah dulu. Nanti kalian menyesuaikan dengan project-project kalian aja. Kemudian di sini efek buttonnya mau kalian atur, mau shake atau bounce. Shake berarti kayak gini ya, goyang seperti ini. Kalau bounce nanti ngebounce kayak gini ini tampilannya. Ini LKPD 2 di atas, mau kita atur, harusnya dia nggak di atas kan, dia ada di ikut komponennya mata pelajaran DPK, berarti nanti kita geser. Kalau ini tampilannya belum sesuai teksnya, kita atur juga ya, kita bisa atur, sesuaikan fontnya. Ingat, masing-masing antar komponen ini disesuaikan. Kalau kalian LKPD untuk teksnya itu berbeda ya, ini harus kalian atur biar sama. Jadi antar komponen itu teksnya hampir sama. Ini LKPD 1 ini menggunakan font Poppins, berarti nanti di LKPD yang lain biar lebih terlihat rapi, kalian atur aja, disamakan. LKPD 2 pakai fontnya Poppins. Kalian sesuaikan di sini. Terus mau ditebalkan, mau dimiringkan, ya disesuaikan. Sudah seperti itu. Kemudian ini letaknya mau kita geserkan karena posisinya di atas. LKPD 2 ini harusnya ada di ikut komponennya mapel DPK, maka kalian geser aja. Kemudian kalau ini ada icon-icon yang tidak perlu, link-link yang tidak perlu, mau kalian hapus, bisa pilih yang delete ini. Ini kalau tidak perlu hapus aja, gitu ya. Kemudian ini kita sesuaikan kebutuhan kita. Yang jelas untuk menambah komponen tadi caranya bisa pilih add new komponen. Kalau tidak perlu mau dihapus, cukup pilih hapus saja. Nah, ini tadi caranya kurang lebih seperti itu. Tinggal kalian atur, sesuaikan dengan keinginan kalian. Mau kalian ubah boleh, mau kita tebalkan juga boleh. Ini tadi belum sesuai. Nah, seperti ini. Ini kita perlu lagi nih untuk mata pelajaran yang sudah dipelajari. Mungkin ada informatika juga, kalian tambahkan juga teks. Pilih yang informatika.
kalian masukkan teksnya di sini. Write down-nya kalian atur ke ini, dihapus aja, lalu ditambahkan teks informatika. Kemudian seperti biasanya formatnya bisa kalian atur, bisa disesuaikan, mau ditebalkan, mau dimiringkan, diganti jenis teksnya juga boleh. Ya, ini tinggal kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian normal teksnya ini custom, mau kita ubah ukurannya mungkin ini enggak segini, kita atur, nah biar sama, terus kita sesuaikan aja. Informatika di atas, harusnya dia di bawah, maka kita geser ke bawah. Nah seperti ini. Kita perlu menambahkan link-link lagi ya, berarti add new component, pilih link lagi, dan seterusnya sesuai dengan project kita. Misalkan tadi di sini kalian bikin video tutorial menyalakan komputer, ada project seperti itu. Tutorial SOP menggunakan komputer. Ya, sesuai dengan LKPD yang udah dipelajari, kalian sesuaikan di sini. Kemudian ini tadi ikonnya mau diubah boleh, sesuaikan. Lalu linknya ini berupa link, pilih link, terus ini link YouTube-nya apa, kalian masukkan di sini. Berarti punya link apa di sini? Kalau tidak ada, oke, mungkin kalian punyanya di TikTok ya, boleh deh ditambahkan seperti ini. Nah kalau udah sesuai, button efeknya mau diubah boleh, button colornya mau diubah juga boleh. Oh ya, ini teksnya ada yang keliru nih, informatika, ada yang tipu ya. Lalu kalian ini atur aja, sesuaikan. Ya seperti ini. Nanti kalian perlu menambahkan apa aja, disesuaikan. Kita sesuaikan di sini. Nah kalian nanti, oh ya, video tutorial ini kan masih ada di atas seperti biasanya, kita geser ke bawah. Nah nanti jadinya seperti ini. Yang perlu ditekankan di sini adalah perhatikan penggunaan font. Jangan sampai antar font ini berbeda-beda. Misalkan ini komponen untuk mata pelajaran, kalian boleh disamakan. Pakainya misalkan jenisnya, fontnya sama semua. Terus untuk LKPD ya diusahakan dia biar sama semua agar tampilannya itu menarik. Jadi tidak beda antar masing-masing fontnya di antara masing-masing komponen ini. Nah selanjutnya, kalau kalian sudah membuat website ini, mini website ini, kalian sudah selesai juga tadi untuk personalisasi seperti itu ya, mulai dari ubah warna, tata letak, kemudian icon sesuai gaya kalian, itu kalian udah selesai di tahap personalisasi. Nah selanjutnya kalian akan membagikan link URL ini, atau sebelum kalian bagikan, kalian ingin lihat nih gimana sih tampilan dari microsite yang sudah kita buat. Kalian bisa pilih menu yang di bagian atas ini. Nah ini untuk melihat tampilan dari microsite kita yang sudah kita atur tadi. Ini ya, bisa pilih yang di bagian ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita mau membagikan link microsite kita. Link ini bisa kalian bagikan nanti ya ke sesuai kebutuhan kalian, mau dibagikan ke Bapak Ibu guru, ke teman, atau ketika nanti kalian perlukan untuk dibagikan ke HRD perusahaan untuk link ini nanti bisa kalian bagikan ke mungkin Bapak Ibu guru kalian ketika diminta mengumpulkan project untuk dicek projectnya, mungkin juga ke teman kalian, atau juga bahkan bisa kalian bagikan ke HRD perusahaan untuk menunjukkan siapa diri kalian dan apa aja yang sudah kalian kerjakan selama belajar di jenjang SMK ini. Nah untuk membagikan link, caranya adalah kalian bisa pilih menu share link ini bagian kanan atas ini.
Terus kalian pilih copy URL ini. Nah, kalau copy URL-nya ini udah dibagikan, tinggal kalian share ke teman kalian, dipastekan saja. Seperti itu. Nah, ini tadi beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Yang intinya tadi stepnya ada, kalian yang pertama harus menyiapkan alat bahan, nah ini tadi beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk membuat microsite, mulai dari menyiapkan data diri, foto profil, dan dokumen tugas atau proyek yang akan ditampilkan, kemudian membuat akun SID, sampai membuat mini website, bahkan menambahkan konten portofolio, dan sekaligus juga personalisasi, sekaligus membagikan link. Nah, sekarang kalian sudah punya mini website pribadi yang bisa menjadi media personal branding dan e-portfolio. Ingat, setiap tugas, setiap proyek adalah bagian dari perjalanan menuju karir impian kalian. Mulailah dari sekarang, tunjukkan kemampuan kalian dan bangun personal branding yang kuat. Dengan begitu, kalian akan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba membuat website portofolio kalian sendiri.